Guna mewujudkan sinergisitas dalam melaksanakan pencegahan radikalisme dan intoleran di lingkungan pesantren, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Ikatan Pesantren Indonesia atau IPI pada 30 Mei 2022 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini antara lain bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap agar kerjasama ini dapat mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan pesantren sebagai alat untuk melakukan praktik penyimpangan konstitusi. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, Kyai Haji Abdul Muhaimin, juga menyampaikan bahwa IPI siap mendukung BNPT dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme. Melalui konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak, BNPT menggandeng pesantren sebagai mitra strategis dalam mencegah penyalahgunaan agama oleh kelompok teror. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI pada Senin 30 Mei 2022. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Pangeran Khairul Saleh ini turut dihadiri oleh para pimpinan serta anggota Komisi 3 dari 9 fraksi yang bergabung baik secara luring maupun daring. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Didi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaindra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, beserta jajaran lainnya. Boy mengatakan bahwa BNPT melakukan berbagai upaya, termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak, guna mencegah paham radikal berbasis kekerasan masuk ke dalam dunia pendidikan dan mempengaruhi generasi muda. Kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak ini merupakan implementasi konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak yang digagas BNPT. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, media, hingga kalangan akademisi. Semarak dengan pakaian adat dari seluruh penjuru Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadir secara virtual dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022. Berlokasi di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk pertama kalinya peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan di luar ibu kota Jakarta. Lapangan Pancasila Ende terpilih sebagai tempat pelaksanaan upacara karena kota Ende menjadi tempat perenungan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengenai Pancasila yang kemudian disahkan menjadi landasan negara Indonesia. Bertajuk Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia, upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur NTT Victor Bung Tilu Laiskodat. Dalam amanatnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sampaikan pentingnya mengaktualisasikan kelima sila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Senada dengan Joko Widodo, Boy Rafli Amar apresiasi pelaksanaan upacara di Ende. Ia tegaskan bahwa BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme harus meyakinkan kesetiaan masyarakat dalam mengamalkan Pancasila, salah satunya melalui program Warung NKRI dan Kawasan Terpadu Nusantara. Menjadi ideologi yang berkelanjutan sampai kapanpun. Menutup pesannya, Jenderal Bintang 3 ini harapkan agar BNPT perkuat narasi pengalaman Pancasila, khususnya di daerah-daerah melalui berbagai komunitas masyarakat, guna membentengi negara dari paham radikal intoleran.
Masih dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri dialog interaktif dengan Duta Damai BNPT dari 15 provinsi di Indonesia. Diselenggarakan secara virtual di kantor BNPT Jakarta Pusat, acara turut diwarnai dengan peserta yang berpakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT berpesan mengenai pentingnya membangun jejaring dan menyebarkan pesan perdamaian di lingkup generasi muda. Terlebih dengan maraknya narasi intoleran yang disuarakan oleh negara Islam Indonesia atau NII. Hal tersebut dikhawatirkan membuat anak muda memiliki sikap disorientasi dan melawan konstitusi bangsa. Bersama-sama selaras dengan Boy Rafli Amar, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo, berikan apresiasi sekaligus kembali ingatkan pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu para penerus bangsa. Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Duta Damai turut paparkan program pencegahan yang telah dilakukan bersama pemerintah dan swasta, meliputi aktivitas seperti pelatihan literasi digital, podcast, hingga pelacakan tindak pidana kejahatan cyber. Didirikan pada tahun 2016, Duta Damai merupakan bentuk pemberdayaan generasi muda Indonesia dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya. Perayaan Hari Lahir Pancasila ditutup dengan pemilihan kostum adat terbaik bagi para pejabat tinggi dan Duta Damai. Sebagai upaya mencegah penyebaran radikalisme terorisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, hadiri pertemuan dengan Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono beserta jajaran. Pada pertemuan tersebut, Boy Rafli Amar menegaskan pentingnya mencegah penyebarluasan paham radikal terorisme di berbagai kalangan, termasuk aparatur negara seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk itu, Kepala BNPT berharap dapat berkolaborasi dengan BPSDM Kemendagri. Senada dengan Boy Rafli Amar, Sugeng Haryono juga menekankan bahwa BPSDM siap untuk menjalani tugas dan fungsi terkait pengembangan kompetensi SDM dalam negeri, dengan aktif berkolaborasi bersama BNPT dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dalam kesempatan ini, Boy Rafli Amar turut mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam mencegah penyebaran paham radikal intoleran, baik di institusi pendidikan, organisasi masyarakat, maupun di berbagai entitas lintas suku. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan gelar kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI Polri dan instansi terkait. Berlangsung di Serang, Banten, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol Wawan Ridwan beserta jajaran. Digelar pada 2 hingga 3 Juni 2022, kegiatan ini dihelat guna mendukung penanggulangan terorisme di Provinsi Banten. Terletak di ujung Pulau Jawa, Provinsi Banten dinilai rawan terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Letak geografis Banten tersebut berpotensi menjadi gerbang masuknya pelaku terorisme dari luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra yang dibacakan oleh Wawan Ridwan. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas personel TNI Polri dan instansi terkait. Selain itu, melalui acara ini, sinergi antar pemangku kepentingan dapat terjalin lebih baik guna menjaga Indonesia yang kondusif dan bebas dari tindak pidana terorisme. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari TNI, Polri dari berbagai satuan, hingga kantor imigrasi dan Balai Pengelola Transportasi Wilayah 8 Provinsi Banten.
Sebagai akhir dari proses pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pemeriksa Keuangan gelar exit meeting. Digelar pada 3 Juni 2022, tim audit BPK dipimpin oleh Edi Witono dan Joni Setiawan selaku wakil penanggung jawab pemeriksa bersama tim audit BPK RI. Diselenggarakan di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Pada exit meeting tersebut, Edi Witono memaparkan hasil penilaian BPK selama 80 hari terhadap kewajaran laporan keuangan BNPT tahun 2021. Edi menyebutkan bahwa pihaknya menemukan nilai kesesuaian sebesar 96%. Hal tersebut membuat BNPT mendapatkan apresiasi dari BPK atas hasil kesesuaian yang tinggi serta respon baik BNPT dalam menindaklanjuti saran yang diberikan BPK. Menanggapi BPK, Boy Rafli Amar turut apresiasi BPK yang telah memberikan masukan kepada BNPT untuk mencapai organisasi yang sehat dalam tata kelola, baik secara administrasi maupun operasional. Boy Rafli menyebutkan bahwa dukungan dan rekomendasi BPK tersebut penting bagi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.